Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwani al-afadil, kaum muslimin al-mu'minin yang insyaallah kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kita hormati Sahibul Bait, yang pada pertemuan ke-11 ini kita masih diberikan tempat oleh beliau, mudah-mudahan diberikan keberkahan hidup. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini juga mendapatkan keberkahan dari setiap majelis. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah banyak membahas tentang ilmu, tentang fadilah ilmu, tentang fadilah mengajarkan ilmu, yang semuanya ini adalah satu pembahasan, itu tentang ilmu. Dan kita tahu bahwa kenapa ilmu kita bahas di dalam kitab ini, karena kitab ini adalah kitab yang khusus membahas tentang Thariqah Bani Alawi, yang memiliki 4 pokok dari Thariqah ini. Salah satunya yang pertama ialah ilmu, kemudian nanti dilanjutkan dengan amal, kemudian dengan wara', khauf minallah, ikhlas. Nah, ada 5 pokok ini yang insya Allah kita akan bahas dari kitab yang tebal ini. Dan masih dalam pembahasan ilmu, dan pembahasan ilmu memiliki lembaran-lembaran yang cukup banyak di dalam kitab ini. Nah, sekarang kita sudah masuk di halaman 122 yang berkaitan dengan fadlu kitabatil ilmi wa ta'lif fihi, yaitu keutamaan menulis ilmu ataupun mengarang kitab ataupun karya. Ya, untuk lebih menambah keberkahan majlis, sama-sama marilah kita membaca niatut ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Sirrul Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه: الفصل الثاني في فضل كتابة العلم والتأليف فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فسر العلماء رضي الله عنهم الصدقة الجارية بعد الموت بالوقف، والعلم المنتفع به بعد الموت بالتصنيف والتعليم والإفتاء، وهو في التصنيف أظهر لأنه أطول استمرارا. قال السبكي رحمه الله: فإن العلم وإن امتد باعه أو حكم انتفاعه فنفعه قاصر على مدة حياته ما لم يصنف كتابا يخلف بعده أو يورث علما
ينقله عنه تلميذ إذا وجد نفسه فقده انتهى. روي عن الإمام الشيخ عمر بن عبد الرحمن الطاس رضي الله عنه أنه ذكر عنده كثرة التصنيف فقال بعض من حضر إنه لا حاجة إلى التصنيف اليوم. فقال حبيب عمر رضي الله عنه وهل يضر الصائح بعد الصائح؟ قال سيدنا الإمام عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه إن الله ينطق علماء كل زمان بما يوافق أهله والتصانيف تبلغ الأماكن البعيدة وتبقى بعد موت العالم فيحصل له بذلك فضل نشر العلم ويكتب معلما داعيا إلى الله في قبره كما قال صلى الله عليه وسلم من أنعش لسانه حقا يعمل به من بعده أجري عليه أجره إلى يوم القيامة انتهى. قال الإمام النووي رحمه الله وينبغي أن يعتني أي المعلم بالتصنيف إذا تأهل له فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والابتلاء انتهى. قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين. Keutamaan menulis ilmu ataupun membuat karangan. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang sudah kita bahas sebelum pertemuan ini, yaitu hadis yang menceritakan bahwa ada beberapa amalan yang sifatnya itu adalah manfaat kepada orang lain, yang mana apabila manfaat itu tetap dirasakan oleh orang lain walaupun yang memberikan manfaat sudah meninggal, maka pahala akan terus mengalir. Dan di sini disebutkan 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Di dalam riwayat lain, yang meminta ampun untuk orang tuanya, istighfar untuk orang tuanya. Di sini ada penafsiran. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah setelah meninggal itu ialah wakaf. Jadi orang yang berwakaf, maka ini selama wakaf yang diberikan itu masih dimanfaatkan, maka pahala akan terus mengalir pada dirinya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini bagaimana? Dikatakan bitasnifi wat ta'limi wal iftah. Ilmu yang manfaat itu didapatkan apabila orang alim itu dia mengarang, ya, mengarang kitab, mengarang karya, ataupun dia mengajar, atau dia memberikan fatwa. Nah, selama kitabnya itu masih dipakai, selama pengajarannya itu masih diamalkan, fatwanya juga masih dijadikan rujukan, maka di situ dia masih akan mendapatkan pahala. Nah, jadi di sini maksud dari ilmu yang manfaat itu salah satunya apa? Mengarang kitab. Di sini yang diinginkan oleh pengarang kitab ini. Jadi kalau mengarang kitab itu salah satu cara untuk mendapatkan amal jariah, ya, walaupun sudah meninggal. Wa huwa fit tasnifi adhar li annahu adwalu istimraran. Nah, kemudian beliau memberikan penjelasan yang lanjutan bahwa dari semua cara untuk bisa ilmu kita ini dimanfaatkan oleh orang lain, cara yang paling baik dan yang paling panjang manfaatnya ialah dengan mengarang kitab. Jadi kalau kita ngarang kitab, katanya seorang alim menulis sesuatu, kemudian pasti bukunya itu ataupun kitabnya itu akan selalu dipakai, ya, walaupun dia sudah meninggal sekalipun. Dan itu terbukti, ya, terbukti banyak sekali ulama-ulama yang mukhlisin, yang benar-benar ikhlas. Sampai sekarang kitab-kitab mereka itu masih kita baca. Ada Imamul Bukhari,
Al-Imam Syafi'i. Bayangkan Imam Bukhari, kitabnya itu sampai sekarang masih dibaca dan banyak dibaca. Dan memang beliau itu orang ikhlas. Kitab yang beliau karang itu bukan dikarang ya, dikumpulkan. Hadis-hadis itu dikumpulkan, kemudian menjadi kitab Sahihul Bukhari itu sampai dikatakan 16 tahun baru kelar penulisannya. Padahal kalau dihitung-hitung hadisnya itu tidak lebih dari 7.000 lebih lah, ya tidak sampai 8.000 hadis-hadisnya. Dikarang selama 16 tahun. Ya, dikumpulkan hadis-hadis itu selama 16 tahun. Dan setiap kali menulis hadis, beliau mandi, beliau sholat istikharah 2 rakaat. Kemudian kalau dapat petunjuk dari Allah, beliau tulis. Jadi bayangkan tirakatnya itu. Sehingga ya tidak dipungkiri sampai sekarang kitab beliau itu berkah. Ya, sampai sekarang ini masih membawa manfaat untuk kita. Bahkan dikatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Itu salah satu tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Ya, dibandingkan ya, kalau kita bukan istilahnya membanding-bandingkan untuk menjelekkan orang atau apa, tidak. Tapi kalau kita bandingkan dengan banyak ulama yang mengarang kitab berjilid-jilid tapi kurang dimanfaatkan. Nah, itu kembali lagi apa? Keikhlasan. Niat ketika mengarang kitab tersebut atau melakukan apapun itu. Qala Subki, kemudian Al-Imam Subki berkata, sesungguhnya seorang alim yang memiliki peran yang banyak, kemudian juga manfaatnya luas, akan tetapi pada hakikatnya manfaat yang dia berikan kepada orang lain itu sangatlah singkat. Karena apa? Karena manfaat yang diberikan oleh orang alim berupa taklim, ya, mengajarkan kepada orang lain, itu hanya sebatas dalam hidupnya saja. Al-Imam Subki ini beliau seorang ulama, bahkan dikatakan mujtahid. Jadi kalau orang alim cuma mengajar, maka manfaatnya itu hanya bisa dirasakan selama dia hidup saja. Ya, malam yusannif kitaban yukhallafu ba'da. Ya, apabila dia hanya fokus dalam mengajar kemudian tidak mengarang kitab yang ditinggalkan untuk generasi selanjutnya. Atau misalnya dia memberikan mandat tugas kepada muridnya untuk mencatat ataupun menulis apa yang menjadi buah pemikirannya. Kalau tidak bisa menulis, maka diperintahkan muridnya untuk menulis. Nah, itu yang dilakukan juga oleh Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Beliau terlahir buta, jamaah sekalian. Habib Abdullah ini buta, 4 tahun umurnya sudah buta. Jadi semua kitab-kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah itu dikte. Jadi imla kalau istilahnya. Ada murid, kemudian murid itu mencatat apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah. Bayangkan sampai sekarang ada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Sampai sekarang di Indonesia dibaca. Itu karya beliau. Dikatakan itu adalah ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Nah, dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Nah, ini beberapa penyampaian tentang fadilah menulis. Kemudian diriwayatkan juga oleh dari Al-Habib Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Abdurrahman Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini adalah gurunya Habib Abdullah bin Alil Haddad. Dan beliau ini terkenal dengan seorang da'i yang sangat-sangat giat di dalam berdakwah. Sampai disebutkan, saya belum pernah baca di kitab, tapi disebutkan oleh seorang ustadz bahwa dari manakib beliau ini, beliau selama berdakwah tidak pernah sholat Jumat. Selama berdakwah tidak pernah sholat Jumat. Maksudnya apa? Selalu dalam keadaan musafir, tidak pernah mukim. Jadi di mana-mana dakwah.
masuk ke kota ini, masuk negara ini, pindah-pindah untuk berdakwah. Sampai dikatakan seperti itu. Beliau tidak pernah sholat Jumat karena uzur. Dalam keadaan musafir, orang yang musafir ya, dia tidak wajib untuk sholat Jumat, yang diganti dengan zuhur. Itu salah satu tirakat ya kalau kita katakan riyadhahnya beliau dalam dakwah. Memang kalau kita bicara tirakat ataupun riyadhah yang melatih diri, mujahadah, itu macam-macam. Bisa dalam bentuk zikir, bisa dalam bentuk belajar, menghafal, dalam dakwah. Jadi tidak sebatas dalam ibadah saja, ibadah mahdhah. Dalam masalah dakwah, membantu orang juga itu tirakat. Yang penting apa? Cara kita untuk mengalahkan hawa nafsu, itu intinya. Nah, ini beliau ini suatu ketika pernah di dalam majelis disebutkan ada yang istilahnya mengungkapkan sebuah pernyataan bahwa bagaimana kalau misalnya zaman sekarang ini ulama-ulamanya nulis, bikin karangan. Tiba-tiba ada suara yang lain dari jamaah. Kayaknya nggak perlu tulisan-tulisan, yang penting kita beramal begitu. Maka Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini berkata, hal yadurru sa'ih ba'da sa'ih. Artinya beliau mengingkari apa yang dikatakan oleh orang yang kedua. Apakah yang dikatakan oleh orang yang kedua itu mempengaruhi atau memperburuk apa yang dikatakan oleh orang yang pertama? Artinya beliau mendukung harus banyak menulis. Ya, seorang ulama itu jangan cuma taklim saja, tapi juga harus menulis. Nah, seperti itu. Nah, itu apa yang disampaikan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan beliau ini juga murid dari Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anak dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi ini dalam konteks lama ya jamaah sekalian. Jadi menulis itu adalah termasuk cara seorang ulama untuk mengkekalkan dirinya sebenarnya, supaya amal ibadahnya itu, manfaatnya itu tetap dia rasakan. Kalau mungkin kita bicara dalam konteks sekarang, ya dalam konteks sekarang ini kan sekali cara-cara untuk bisa selalu ilmu ini tetap dimanfaatkan. Salah satunya dengan media sosial. Untuk itu kan sekarang sudah mulai gencar ustadz-ustadz pasang di media sosial. Jadi sebenarnya cara kita untuk bisa, yang penting di sini intinya baik buku ataupun media sosial, yang penting manfaatnya. Nah, kemudian dikatakan oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat para ulama di setiap zaman menjelaskan agama ini sesuai dengan zamannya. Nah, untuk itu memang perlu ada mujaddid, pembaharu. Perlu ada ulama-ulama yang paham akan realita. Bukan semuanya ya diambil dari Quran, hadis, kemudian tidak melihat realita, tidak. Ataupun pengalaman-pengalaman ataupun pandangan-pandangan ulama terdahulu tanpa melihat realita. Karena ada hal-hal yang memang harus disesuaikan. Saya ambil contoh saja. Ini karena saya senang baca kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Karena beliau ini dikatakan mujaddid juga, pembaharu abad 17 Masehi. Jadi beliau itu punya sebuah terobosan sebenarnya. Walaupun ini tidak terlalu kita dengar. Terobosan yang beliau katakan itu ialah bagaimana kehidupan beragama itu kita buat lebih biasa-biasa saja. Ya, kalau kita lihat para ulama-ulama kita terdahulu, mungkin kita kan minder jamaah sekalian. Bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka ibadah, bagaimana mereka memberikan manfaat pada umat, pasti kita minder. Nah, beliau itu, Habib Abdullah itu punya sebuah terobosan yang beliau namakan dengan Thariqatu Ahlil Yamin. Apa itu Thariqatu Ahlil Yamin? Yaitu sikap beragama yang tidak terlalu menyusahkan orang.
Itu bayangkan 17 abad 17 beliau sudah menyampaikan hal itu. Beliau katakan bahwa di zaman kita ini sudah tidak cocok lagi orang untuk mujahadah, untuk tirakat, katanya. Untuk riyadhah itu sudah tidak cocok lagi. Ini yang mengatakan siapa? Beliau di abad itu. Di abad itu beliau sudah katakan sekarang ini sudah tidak cocok lagi untuk menjadi seperti ulama-ulama, para wali-wali yang luar biasa tirakatnya, yang mereka mungkin dikatakan 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, itu sudah tidak mungkin lagi. Orang yang ulama yang dikatakan seperti Habib Abdullah bin Al-Idrus itu tirakatnya sholat tahajud terus, tidak pernah putus. Setiap malam walaupun dalam keadaan sakit beliau tetap lakukan itu. Apalagi kalau kita bicara lagi bagaimana zaman-zaman para sahabat, Abdullah bin Jubair misalnya, beliau itu punya tirakat. Pokoknya yang paling sulit dilakukan oleh orang, beliau lakukan. Ketika itu katanya maka banjir. Orang banjir pasti yang dipikir apa? Dirinya selamat, barang-barangnya. Ini Abdullah bin Jubair punya pemikiran lain, suka bertirakat dalam keadaan yang sempit begitu, yang memang orang-orang tidak terpikirkan. Beliau tawaf dalam keadaan banjir. Tawaf, jadi berenang, bisa dibayangkan. Itu orang-orang dulu seperti itu. Nah, kata Habib Abdullah bin Haddad, ya sudah tidak cocok untuk zaman kita. Karena apa? Karena syarat-syarat untuk tirakat, untuk riyadhah sudah tidak ada. Salah satunya apa syarat-syaratnya? Makanan yang halal. Ini zamannya ini, abad 17. Udah lama. Sekarang abad 21. Abad 17 di Hadramut lagi. Maksudnya ini Hadramut ini kan terkenal dengan, Imam Sakhawi bilang Hadramut ini dua kelebihannya. Tibul makal, punya makanan yang halal. Yang kedua, qillatul mukhalatah, qillatul khultah, sedikit bergaul dengan orang-orang luar. Jadi bayangkan beliau yang hidup di sana pada zaman itu sudah mengatakan makanan halal sudah sulit didapatkan, apalagi kita zaman sekarang. Sehingga beliau mengatakan bahwa cara beragama itu yang penting kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram, lakukan ibadah-ibadah sunnah yang kau mampu, itu saja. Gak usah ribet-ribet. Nah, inilah yang dimaksud di sini mungkin ya. Jadi setiap zaman itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulamanya yang menjelaskan agama ini sesuai dengan zamannya. Wa tasanifu tablughul amakinul al-ba'ida wa tabqa ba'dal mautil 'alim. Nah, dan beliau bercerita tentang karya-karya para ulama itu akan sampai ke penjuru-penjuru negeri walaupun orang alim itu sudah meninggal. Fayahsulu lahu bidzalika fadlu nasyril ilmi. Maka dengan ataupun berkat karya-karya tersebut, seorang alim itu akan mendapatkan keutamaan menyebarkan ilmu. Jadi dalam konteks dulu belum ada seperti sekarang. Kalau sekarang luar biasa. Orang yang ada di sini, ini Facebook ya. Orang yang nonton Facebook banyak. Dia tidur-tiduran di kantor, di pasar, dimanapun, di rumah, itu bisa lihat. Artinya apa? Nasyrul ilminya sudah ada. Keutamaan untuk menyebarkan ilmu kita sudah bisa dapatkan sebenarnya melalui media-media yang ada. Wa yuktabu mu'alliman da'iyan ila Allah fi qabrihi. Dan orang ini, yaitu seorang alim, akan tercatat sebagai seorang mu'allim, seorang guru, da'iyan ila Allah, yang dia adalah juga seorang da'i walaupun dia sudah di dalam kuburnya. Nah, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man an'asha lisanahu haqqan." Barang siapa yang selalu lisannya itu basah dengan menyuarakan kebenaran. Pokoknya dia apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dia selalu nyuruh orang-orang untuk lakukan kebaikan. Kalau lihat keburukan dia larang. Dia peringatkan. Ini tidak harus resmi-resmi ya. Dia kita lihat orang terdekat kita ya.
keluarga, teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang, ya kurang semangat untuk lakukan yang wajib ataupun yang gemar melakukan yang dilarang, kita ingatkan itu sudah dai sebenarnya. Sudah amar ma'ruf nahi mungkar, jadi tidak ribet. Yang penting tetap kita berusaha untuk pegang kaidah an yakuna amruka bil ma'rufi ma'rufa. Ya, engkau ketika menyeru kepada kebaikan dengan cara yang baik, wa nahyuka anil munkar bil ma'ruf, dan juga ketika engkau melarang seseorang untuk melakukan kemungkaran dengan cara yang baik. Ya, tetap itu yang menjadi rumus kita di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi barang siapa yang selalu lisannya basah menyuarakan kebenaran, beramar ma'ruf nahi munkar, yu'malu bihi min ba'dihi, kemudian kebenaran ini diamalkan oleh orang lain. Kita ingatkan orang. Mungkin hari ini dia tidak dengar, tapi mungkin beberapa saat kemudian dia teringat lagi dengan nasihat kita, dengan ajakan kita, dia amalkan itu, ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir padanya sampai hari kiamat. Jadi sebenarnya kalau saya lihat zaman sekarang ini, kita menjadi orang yang cinta ilmu, cinta ulama sudah cukup sebenarnya. Apalagi dengan kita memanfaatkan media sosial, itu sudah mendapatkan pahala untuk membagikan ilmu, nasyrul ilmu. Yang penting semangat dan niat yang benar. Niatnya benar. Ya, benar-benar kita ingin mendapatkan ini, fadilah-fadilah ini. Jadi kita sudah di dalam kubur, pahala masih mengalir. Jadi kayak misalnya kita nggak kerja tapi rekening masuk terus. Enak kayak gitu ya. Kita dikubur udah nggak amal apa-apa tapi pahala masuk terus. Itu enak. Nah, ternyata salah satu caranya dengan kita membagi ilmu. Bagi ilmu bisa lewat karya ataupun lewat media sosial. Walaupun bukan kita yang bicara, Ustadz apa, kita share ke teman-teman, ke keluarga, mereka ngambil manfaat, mereka amalkan, kita dapat pahala. Jadi seperti itu. Qala radhiyallahu anhu fa'idatun wa min fawaid at-tasnif kama qala al-khatib al-Baghdadi annahu yusbitu al-hifdha wa yuzakki al-qalba wa yashhadu wa yujidu al-bayan wa yuksibu jamil al-dhikri وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر والأولى أن يعتنى بما يعم نفعه وتكثر حاجة إليه وبما لم يسبق إلى تصنيفه. فائدة أخرى أفاد الإمام عدروس ابن عمر الحبشي نفع الله به أن من حق الشيوخ على المريدين حفظ علومهم وفوائدهم وإبلاغها إلى من بعدهم لتستفاد منهم ويكثر بأجور من استفاد بها أجرهم ويحيا بها ذكرهم لأن كل مهتد وعامل إلى يوم القيامة ويحصل له أجر ويتجدد لشيخه مثل ذلك ولشيخ شيخه مثله وللشيخ الثالث 4 وللرابع 8 وهكذا تضعف كل مرتبة بعدد الوجود الصالحة بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم تفضيل السلف على الخلف. انتهى من مقدمة يقضي اليواقيت. تنبيه قال الإمام النووي ينبغي أن يكون اعتناؤه العالم المؤلف من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغنى عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فيصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب، وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه. انتهى.
Jamaah sekalian rahimakumullah, di sini ada beberapa faedah manfaat dari mengarang kitab. Dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, annahu yuthbitul hifdhah. Orang yang mengarang kitab itu akan membuat hafalannya kuat. Ini kita perlu memahami bahwa memang orang-orang dulu itu secara merata, orang yang menjadi santri pasti ngafal semuanya. Misalnya gini, ini kitab ini dipelajari, maka satu kitab ini harus dihafal. Itu tradisi orang-orang dulu. Ketika belajar, pokoknya harus hafal. Kalau kita ya nggak bisa sekarang. Palingan ya hadis-hadisnya dihafal, ayat-ayat Qur'annya, perkataan-perkataan ulama yang penting. Tapi kalau mereka dulu itu memang dari A sampai Z itu dihafal. Belajar fikih dari Toharo sampai bab yang paling terakhir itu dihafal. Dihafal perkatanya. Jadi katanya ketika orang alim itu mengarang, maka dia akan menguatkan hafalannya. Dan itulah salah satu mungkin jamaah pernah dengar kitab yang namanya itu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, fikih perbandingan mazhab, lintas mazhab. Jadi beliau itu Imam Ibnu Rushdi. Beliau itu adalah seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki. Tapi beliau bukan cuma istilahnya menguasai mazhab Maliki, semua mazhab dikuasai. Sehingga untuk bisa menguatkan hafalannya, karena beliau ini sudah paham semua mazhab, kata beliau di muqaddimah, ya, di pendahuluan kitabnya itu, saya menulis kitab ini untuk menguatkan hafalan saya. Artinya apa? Menulis tanpa referensi, tanpa kitab-kitab yang nyusun-nyusun. Jadi apa yang ada di kepala itu yang ditulis. Nah gitu para ulama terdahulu. Jadi istilahnya murojaah, ya. Cara untuk mengulang-ulang pelajaran mereka itu dengan menulis. Jadi apa yang dipelajari pasti sudah dihafal. Untuk bisa mengulang, menguatkan hafalan dengan cara menulis. Jadi bayangkan orang-orang dulu itu menulis tanpa ada buku-buku, tanpa ada referensi-referensi. Ya, beda dengan kita ya, menulis sesuatu, laptop hang ya habis, catatan hilang ya habis. Kalau mereka itu masya Allah gak hilang karena sudah di sini. Al ilmu fi sudur, la fi sutur. Ilmu itu tidak ada di hati, bukan di buku kata mereka. Bahkan dikatakan Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah, beliau ini punya hafalan yang luar biasa juga. Bahkan dikatakan beliau mengarang kitab Zadul Ma'ad, mungkin pernah dengar. Kitab Zadul Ma'ad 4 jilid, dikarang dari perjalanan yang dimulai dari Suriah, Damaskus sampai di Madinah. Perjalanan itu dimanfaatkan untuk mengarang kitab sekarang 4 jilid. Perjalanan di atas onta. Kira-kira ini nggak ada referensi pasti. Terus onta itu kalau jalannya nggak lurus, nggak kayak mobil ya, enak. Gini, onta itu jalan gini, goyang-goyang. Tapi beliau bisa ngarang kitab 4 jilid di atas onta. Perjalanan dari Damaskus ke kota Madinah. Dan dulu di Sudan, saya pernah dulu di Sudan belajar sama seorang guru. Kita baca kitab Zadul Ma'ad bisa dihabiskan selama waktu 8 tahun. 8 tahun baru hatam ya. 8 tahun. Pelajaran setiap pekan ya, setiap minggu itu belajar. Nanti 8 tahun baru selesai baca kitabnya. Kemudian juz terakhir ini, jilid terakhir itu membahas tentang kedokteran gitu, tentang daun ini. Karena beliau juga ahli ini ternyata, ahli medis. Jadi tahu ini daun ini, daun ini, daun ini. Kata guru bilang gini, kalau bukan mengejar berkah kitab, karena kan dikatakan barokatul kitab fil kitab.
berkahnya kitab itu kita bisa hatamkan. Kalau bukan mengejar hataman kitab, pasti kita sudah tinggalkan juz ini. Jadi satu jilid khusus membahas masalah-masalah kesehatan, penyakit panas begini. Bahkan guru nggak paham ini apa ini, daun ini, daun ini, daun ini. Nanti kalau orang sakit seperti ini dibahas semuanya. Jadi bayangkan itu orang-orang terdahulu. Jadi cara mereka untuk bisa menguatkan hafalannya itu dengan menulis. Wa yuzakkil qalba, dan akan mensucikan hati, membuat hati itu jadi bersih. Wa yashhadu taba', dan akan menguatkan watak keilmuannya. Yashhad itu kalau bahasa Indonesianya itu apa ya istilahnya? Pisau yang diasah ya, mengasah watak keilmuan. Wa yujidul bayan, dan akan membuat seseorang itu lihai di dalam menjelaskan. Wa yuksibu jamilal dzikri wa jazilal ajr. Kemudian dia akan mendapatkan kenangan yang baik dan juga pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhalliduhu ila akhir dahar, dan dia akan selalu kekal. Ya, dia akan selalu kekal sampai hari kiamat. Artinya namanya itu akan selalu diingat. Ya, kita di majelis seperti ini, lisan kita itu tidak pernah lepas dari para imam, ya. Imam madhab Syafi'i, Maliki. Itu selalu kita ucapkan. Padahal sudah meninggal ini mungkin berapa ratus tahun yang lalu, sudah ribuan tahun yang lalu malah, tahun 200-an Hijriyah. Berarti sekarang 1200 tahun yang lalu sudah meninggal, tapi kita masih ucapkan apa yang menjadi karangan ataupun karya-karya mereka. Wal aula an yu'tana bima ya'ummu naf'uhu wa takthuru al-hajatu ilaihi. Dan seorang alim itu seyogianya dia menulis kitab yang manfaatnya itu luas dan juga dibutuhkan oleh masyarakat. Wa bima lam yusbaq ila tasnifihi, dan juga belum pernah ada karangan yang serupa. Nah, ini beberapa anjuran yang disampaikan. Kemudian selanjutnya ini penekanan dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang intinya kalau mengarang kitab itu harus yang manfaat. Jangan mengarang kitab yang ada hal-hal yang buruk. Ada nggak kitab yang buruk? Ya ada. Kemudian kitab-kitab yang manfaat kebutuhannya itu kurang. Sekarang misalnya yang dibutuhkan apa? Kitab tentang fikih apa yang dibutuhkan. Nah, itulah yang ditulis. Misalnya sekarang membuat fikih perbudakan. Sudah nggak relevan, udah nggak ada budak. Iya kan, contoh. Tapi yang mungkin yang dipikirkan itu fikih kontemporer, fikih transaksi online. Gimana itu? Nah, itu yang ditulis misalnya. Jadi yang dibutuhkan. Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi juga mengatakan termasuk haknya seorang guru terhadap murid. Nah, ini konteks lama lagi. Kalau sekarang murid yang punya hak sama guru. Guru sekarang nggak bisa ngapa-ngapain sama murid. Dicubit dikit masuk penjara ya, lapor. Jadi zaman sudah berubah. Anna min haqqi syuyukhi 'alal muridin hifdhu 'ulumihim wa fawaidihim. Nah, hak seorang guru terhadap murid itu menjaga ilmu guru-gurunya dan juga faedah-faedah yang disampaikan oleh guru. Tapi alhamdulillah di pesantren tradisi ini masih dijaga. Alhamdulillah. Wa iblaghaha ila man ba'dahum litustafada minhum. Tidak sampai di situ. Jadi bukan cuma menulis apa yang disampaikan oleh guru dari ilmu-ilmunya, dari faedah-faedahnya. Ternyata karena guru itu bukan cuma menyampaikan ilmu, beda ilmu dengan faedah. Kalau ilmu itu yang diajarkan di kitab. Kalau faedah itu adalah renungan dari seorang guru, atau bisa kita katakan ijtihad guru dalam satu perkara yang kita tidak dapatkan di kitab-kitab, namanya fawaid. Ya, faedah-faedah ilmu. Tidak cukup
dengan menulis, menjaga ilmu-ilmu tersebut, tapi juga harus menyampaikan kepada generasi selanjutnya. Artinya ketika santri-santri tersebut sudah menjadi guru, ya disampaikan. Supaya apa? Supaya manfaatnya luas. Wa yakturu bi ujuri man istafada minha ajruhum. Karena kalau misalnya ilmu itu disampaikan kepada generasi selanjutnya, maka pahala akan terus mengalir. Wa yahya biha dzikruhum, dan namanya juga akan selalu akan diingat. Li anna kulla muhtadin wa amilin ila yaumil qiyamati yahsulu lahu ajr. Karena setiap orang yang mendapatkan petunjuk dari ilmu itu dan kemudian dia mengamalkan, dia akan mendapatkan pahala dari ilmu yang dia sebarkan tersebut, dari generasi ke generasi. Jadi itu termasuk hak murid. Hak guru terhadap murid. Wa yatajaddadu li syaikhihi mithlu dzalik. Dan guru itu, kan guru ini bukan cuma sekarang ya. Guru sekarang punya guru yang dulu. Dulu punya guru. Maka guru-guru yang di atas-atas ini juga menikmati pahala dari setiap ilmu yang diajarkan kemudian diamalkan oleh murid dan muridnya murid dan muridnya murid. Dan terus seperti itu. Sehingga dikatakan di sini wali syekhi mitlahu. Jadi misalnya ada guru mengajarkan, ini yang diamalkan, yang diajarkan diamalkan oleh murid. Murid yang mengamalkan ini mendapatkan pahala. Guru yang mengajarkan juga mendapatkan pahala. Satu. Gurunya guru ini juga mendapatkan pahala. Dua kali lipat. Karena dari dia dan muridnya. Kemudian guru menjadi 4, 8, pokoknya berlipat-lipat. Dikatakan walithi thalis arba. Yang keempat 8, berlipat-lipat. Wa tad'ufu martafatun bi'adadil ujuri salihati ba'dahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berlanjut sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan memang tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Nabi. Karena semua kebaikan yang kita dapatkan ini dari Nabi. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita kerjakan itu juga Nabi dapat bagiannya. Jadi seperti itu. Wa bihadza yu'lam tafdilu salaf 'alal khalaf. Maka ini diketahui dengan hal ini bahwa orang-orang terdahulu itu lebih baik dari para orang-orang setelahnya. Kemudian Imam Nawawi berkata, ya kurang lebih sama. Ya, seharusnya seorang alim yang mengarang kitab itu, dia mengarang kitab yang tidak pernah ditulis oleh orang sebelumnya pada umumnya. Artinya sesuai dengan zamannya. Atau dia menulis tema yang sama tapi ada tambahan-tambahan. Ya mungkin ada tema tentang ini, tentang fikih kontemporer misalnya, tentang misalnya masalah transaksi online. Itu kan umum. Dia bahas lebih detail lagi misalnya tentang OVO, tentang apa misalnya, itu mencari hukum-hukumnya. Itu sangat-sangat dianjurkan. Wal yakun tasnifuhu bima ya'umul naf' al-intifa'u bihi wa yakthuru al-ihtiyaju ilaihi. Kembali lagi, manfaatnya harus luas dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu beberapa pesan yang disampaikan oleh para ulama kita tentang pentingnya menulis, ya, oleh yang ditujukan kepada para ulama, yang tujuannya itu untuk berbagi manfaat ilmu dan juga bisa menutup segala bentuk kebutuhan umat pada saat itu. Dan ini sebenarnya juga mendapatkan keutamaan dari menyebarkan ilmu. Ya, intinya di situ beberapa pesan yang disampaikan oleh muallif pada pembahasan kali ini. Ya, ini mungkin ya bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang sibuk dengan ilmu, amin, mengajarkan ilmu, dan mudah-mudahan ilmu kita ini kita amalkan, kita ajarkan, kemudian diamalkan oleh orang-orang selanjutnya, sehingga kita juga bisa mendapatkan bagian dari pahala walaupun kita sudah di dalam kubur nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mari kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah qabul. Dan semua yang kita niatkan, semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatul qabul wal ikhwan wa salah kulli an. Allah yaghfiru lana dzunub wa yastur lana al-uyub wa yakshif lana al-qurub wa yutahhir lana al-qulub wa yu'ajjil kulla matlub. ويوفقنا مرافقة الحبيب المحبوب في اليوم الموعود على هذه النيات ولكل نية صالحة جامعة شاملة من خيري الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.